wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat belajar di Google Classroom yang kita banggakan ini. Selawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah. Langsung saja kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan mata kuliah Ilmu Reproduksi Ternak dengan dosen pengampu Ibu Yendra Liza dengan judul makalah atau judul materi siklus reproduksi. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri dan selanjutnya oleh rekan saya Putri Ramadhani. Siklus reproduksi. Reproduksi adalah suatu kemewahan fungsi tubuh yang secara fisiologis tidak vital bagi kehidupan, tapi sangat penting untuk kelanjutan keturunan suatu bangsa atau jenis. Proses reproduksi dapat berlangsung apabila hewan tersebut telah mengalami pubertas atau dewasa kelamin, yang dimana proses ini dibantu oleh kelenjar-kelenjar endokrin dan hormon yang dihasilkan. Aktivitas reproduksi jantan maupun betina dipengaruhi oleh hormon itu sendiri. Pada hewan betina, mekanisme hormon reproduksi sangat penting untuk siklus reproduksi. Siklus reproduksi adalah serangkaian kejadian dari mana dia kawin hingga dia melahirkan suatu bangsa baru atau generasi baru. Pubertas atau dewasa kelamin adalah umur atau waktu di mana organ-organ reproduksi dapat berfungsi dan perkembangbiakan itu dapat terjadi. Proses pubertas pada jantan ditandai oleh kemampuan jantan berkopulasi dan menghasilkan sperma di samping perubahan-perubahan pertumbuhan kelamin sekundernya, dan proses pubertas pada betina itu ditandai di mana kemampuan suatu betina itu untuk estrus dan ovulasi. Pada sapi darah, pubertas dapat beragam dari 8 sampai 18 bulan atau dari 9 sampai 13 bulan dengan bobot badan 260 kg. Periode pubertas berhubungan dengan laju pertumbuhan folikular dan perubahan sekresi leukotriensin hormon. Terjadi peningkatan konsentrasi testosteron di dalam darah dan inisiasi suatu proses pembentukan spermatogenesis. Faktor yang mempengaruhi pubertas adalah yang pertama itu bangsa, yang kedua makanan, yang ketiga itu musim. Suatu hewan mengalami pubertas itu terjadi apabila hewan tersebut mulai terjadi ketertarikan kepada lawan jenisnya. Baiklah, selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh rekan saya, oleh Saudari Putri Ramadhani. Kepada Saudari Putri Ramadhani, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari hasil diskusi kami yang berjudul siklus estrus. Estrus atau birahi adalah kondisi di mana ternak betina ingin dikawin. Estrus terjadi pada ternak saat ternak itu sudah dewasa. Siklus estrus pada sapi dikontrol oleh regulasi hormon yang kompleks melalui sistem endokrinologi. Siklus estrus pada sapi biasanya berlangsung selama 18 sampai 24 hari dengan rata-rata 21 hari. Siklus estrus yang terlalu pendek bisa dikatakan tidak normal, sedangkan siklus estrus yang terlalu lama kemungkinan ada kegagalan dalam mendeteksi estrus itu sendiri. Di dalam siklus estrus terdapat 4 fase. Yang pertama, proestrus atau persiapan, yang kedua, estrus, yang ketiga, metaestrus, dan yang keempat adalah diestrus. Yang pertama adalah proestrus atau persiapan. Pada fase ini terjadi perubahan tingkah laku, perubahan alat kelamin luar. Pada ovarium terdapat follicle diagram
kelenjar endometrium tumbuh memanjang, serviks terjadi relaksasi dan terjadi pertumbuhan folikel yang cepat. Tahap kedua yaitu estrus. Pada fase ini, folikel degraf sudah matang, sekresi lendir serviks maksimal, dinding folikel tipis, sehingga ternak responsif terhadap pejantan dan ingin dikawini. Tahap ketiga adalah metestrus. Fase ini terjadi setelah estrus selesai. Ternak menolak untuk kopulasi, ada korpus haemoragisum pada ovarium, serviks sudah menutup, dan di dalam fase ini terjadi penurunan kadar estrogen. Dan fase terakhir adalah diestrus. Fase diestrus ini tidak ada aktivitas kelamin, ovarium terdapat korpus luteum dan ternak dalam keadaan tidak bunting. Berakhir pada saat regresi korpus luteum. Tanda ternak yang mengalami birahi antara lain standing heart atau diam saat dinaiki oleh ternak lain, gelisah, nafsu makan menurun, vulva membengkak dan memerah, basah atau keluar cairan lendir Tanda-tanda ternak yang mengalami birahi antara lain standing heart atau diam saat dinaiki oleh ternak yang lain, gelisah, nafsu makan menurun, vulva membengkak dan memerah, basah atau keluar cairan lendir bening dari vagina, dan sering mengeluarkan suara. Faktor-faktor yang mempengaruhi estrus pada ternak antara lain kadar hormon dalam tubuh ternak. Jika hormon-hormon reproduksi bekerja dengan baik, maka akan timbulnya estrus. Yang kedua yaitu kecukupan nutrisi. Defisiensi nutrisi atau kekurangan kandungan nutrisi yang dikonsumsi oleh ternak, maka dapat berpengaruh oleh sistem reproduksi ternak. Yang terakhir adalah kondisi alat reproduksi. Kondisi di mana alat reproduksi normal atau tidak. Kondisi ini berpengaruh terhadap timbulnya estrus pada ternak. Yang selanjutnya adalah musim kelamin atau musim kawin. Kebanyakan jenis hewan liar mempunyai musim kawin tertentu, yaitu pada waktu di mana kondisi-kondisi lingkungan yang baik memungkinkan kehidupan anak secara optimum. Apabila kebuntingan berlangsung selama 5 bulan, maka musim kawin dimulai pada musim gugur, supaya anaknya akan dilahirkan pada musim semi. Faktor-faktor yang mempengaruhi musim kelamin dan musim kawin ada antara lain suhu. Pengaruh suhu adalah sekunder terhadap lamanya siang hari atau lamanya penyinaran. Yang kedua, faktor-faktor lain timbulnya musim reproduksi pada hewan ternak yang sama sangat bervariasi dari tahun ke tahun. Hal ini berarti bahwa faktor-faktor lingkungan tertentu selain daripada lamanya siang hari atau suhu mungkin ikut pula terlibat. Yang terakhir adalah mekanisme hormonal. Pengendalian reproduksi pada ternak-ternak yang kawin bermusim sebagian besar tergantung pada hipotalamus. Hipotalamus menjalankan pengaruhnya melalui sel-sel syaraf yang menyebabkan pengeluaran faktor-faktor pelepas atau releasing factor. Diskusi yang kami sampaikan, kurang dan lebih kami mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.